Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan bagaimana konsep trigonometri. Karena konsep trigonometri ini akan digunakan pada materi vektor pada fisika nanti. Adapun ada 3 istilah dalam konsep trigonometri. Yang pertama ada sin, cos, kemudian tan. Sin ini adalah singkatan dari sinus, sedangkan cos adalah singkatan dari cosinus, kemudian tan adalah singkatan dari tangen. Nah, apa sih maksud dari ketiga konsep ini, sin, cos, dan tan ini? Jadi untuk memudahkan untuk mengingat konsep ini, biasanya orang mengistilahkan sin itu sama dengan sin demi. Sin demi, sedangkan cos di istilahnya adalah cos sami. Apakah maksud dari sin demi dan cos sami ini? Jadi sin demi ini singkatan dari depan per miring. Di D ini depan, mi adalah miring. Sedangkan cos sami singkatan dari samping dibagi miring. Jadi disingkatkan saja biar lebih mudah mengingatnya, cos sami. Cos sama dengan samping dibagi miring. Apa sih maksud dari depan, samping, miring ini? Jadi sebenarnya penerapannya adalah pada sebuah segitiga sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada tan, sedangkan itu adalah atau tangen itu sama dengan sin dibagi dengan cos. Jadi penerapannya tadi pada segitiga. Kita lihat ini ada segitiga siku-siku. Berarti kalau siku-siku dia memiliki salah satu sudutnya 90 derajat. Kita anggap sudut yang akan kita bahas di sini pada sudut yang ini. Kita anggap sudutnya theta. Theta ini bisa saja nanti harganya 30 derajat, 45 derajat, 10 derajat, 60 derajat gitu ya. Kita anggap aja posisi sudutnya di sini. Jadi yang dikatakan sin demi tadi, D itulah depan sudut, artinya sisi di depan sudut. Kalau sudutnya di sini, berarti sisi depannya adalah yang garis biru ini, sisi biru ini. Inilah yang disebut dengan sisi depan. Sedangkan yang miring disebut dengan sisi miring, atau sisi yang paling panjang pada segitiga siku-siku. Dan yang warna merah ini disebut dengan sisi samping, artinya sisi yang berada pada bagian samping dari sudut ini. Jadi patokan kita pada sudutnya. Berarti sudut yang ada di sisi yang ada di depan sudut disebut sisi depan. Sisi yang paling panjang disebut dengan sisi miring, sedangkan sisi yang berada di samping disebut dengan sisi samping. Nah, itulah maksud dari istilah sin demi dan cos sami tadi. Depan ini adalah maksudnya sisi depan, samping ini sisi samping, miring ini artinya sisi miring. Nah, sekarang kita misalkan ada segitiga di mana sisinya ada Y, X, dan R. Sudutnya theta. Kita ingin melihat berapa harga sin, cos, dan tannya. Berdasarkan rumus yang sudah kita jelaskan tadi, berarti sin theta, sin sudut ini sama dengan sisi depan. Sisi depan dari theta kan Y. Kalau tadi yang warna biru, berarti yang warna biru sisi depan adalah Y. Berarti kita simbolkan Y. Sedangkan sisi miringnya adalah R. Jadi kita buat persamaannya, berarti sin theta sama dengan Y per R. Karena sin tadi sisi depan per sisi miring, berarti Y per R. Kemudian kalau cos, kemudian kita bisa mengubah persamaan ini menjadi Y sama dengan R sin theta. Asalnya dari mana? Berarti ini perkalian segitiga gitu ya. Y berarti R dikali sin theta, maka jadi seperti bentuknya. Jadi ini hanya sekedar perkalian silang saja. Kemudian untuk cos theta
Persamaannya di sini samping dibagi miring. Samping berarti X. Berarti X dibagi miringnya R. Berarti cos theta X per R. Kalau kita buat dalam bentuk persamaan seperti ini, berarti X sama dengan R cos theta. Perkalian silang R cos theta. Nah, yang terakhir tan. Tan itu adalah sinus dibagi cos. Ya, sin bagi cos. Berarti karena sin tadi Y per R, cos adalah X per R, berarti Y per R dibagi X per R, maka R-nya bisa dicoret karena habis dibagi. Berarti yang tersisa adalah Y dan X. Berarti tan theta bisa kita tulis dalam bentuk Y per X. Kalau kita buat dalam bentuk perkalian silang tadi, berarti Y sama dengan X tan theta. Tapi kalau kita ingin membuat dalam bentuk X nanti, bisa juga X sama dengan Y per tan theta. Kalau mau dibuat